bisa dari yang kemarin bisa Anda sesuai di LMS mengamati yang di videonya, dianalisis atau juga yang berbasis pertanyaan kemarin ya, yang saya sampaikan ya. Silahkan Anda memilih porsi yang mana ya, yang penting hari ini ada presentasi, mungkin kelompok 1 dulu ya, nanti kalau kelompok 1, ya silahkan langsung kelompok 1 atau mungkin perlu moderator apa langsung, silahkan, saya pikir langsung aja nggak apa-apa ya. Siap, Pak. Oke, ya silahkan. Pertanyaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan ruang kolaborasi pembelajaran sosial emosional topik 2. Kelompok 4 beranggotakan dari Pacasari Wiji Utami, Pipit Rahmawati, Riza Umami, Cindy Oktari Putri, dan Vigianti Rahma Aisyah. Kami akan mendiskusikan tentang 4 pertanyaan yang ada di LMS. Untuk pertanyaan yang pertama adalah, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Dan di sini kami mendiskusikan tantangan penerapan kompetensinya berdasarkan kompetensi sosial emosional yang ada 5. Jadi yang pertama, kami akan membahas tentang tantangan penerapan kompetensi social awareness atau kesadaran sosial. Guru harus mampu berempati kepada peserta didik atau orang lain yang memiliki latar belakang yang beragam. Misalnya, beberapa peserta didik pada jenjang SMA memiliki karakter yang sensitif atau mudah memberontak. Nah, guru tidak seharusnya sewenang-wenang memberi label buruk pada beberapa peserta didik tersebut, namun seorang guru perlu membangkitkan rasa empatinya terhadap peserta didik dengan menggali lebih dalam tentang bagaimana latar belakangnya, apa yang dibutuhkan, dan bagaimana cara menjalin sosial emosional yang baik dalam proses pembelajaran. Sehingga nantinya diharapkan dapat tercipta hubungan harmonis antara guru, peserta didik, dan kelas menjadi menyenangkan. Nah, contohnya ketika ada peserta didik yang terlambat, hal pertama yang perlu dilakukan guru adalah menanyakan alasan mengapa peserta didik dapat datang ke sekolah dengan terlambat. Jadi tidak langsung melakukan judgement, sehingga dapat membangun empati guru terhadap peserta didik. Nah, yang kedua adalah tantangan dalam menerapkan kompetensi relationship skill atau keterampilan sosial. Keterampilan sosial guru sangat dibutuhkan untuk dapat menjalin hubungan baik dengan peserta didik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membangun komunikasi yang baik dengan peserta didik, sehingga peserta didik tidak takut atau malu untuk bertanya kepada guru jika mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Dan guru juga dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Nah, guru sendiri harus mampu menjalin hubungan baik dengan peserta didik dan warga sekolah yang lain. Dalam lingkungan sekolah, sering ditemui perbedaan pendapat antara warga sekolah, sehingga guru yang dapat dijadikan teladan adalah guru yang mampu melakukan negosiasi konflik, serta mampu membangun dan memelihara hubungan antar warga sekolah. Nah, yang ketiga adalah tantangan dalam menerapkan kompetensi responsible decision making atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, di sini guru harus mampu menjadi contoh dalam mengambil suatu keputusan dan menerapkan hasil keputusan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Nah, guru harus bisa memberi contoh apabila setiap keputusan yang diambil tidak hanya sekedarnya, melainkan melalui pertimbangan. Guru dapat mengajak peserta didik untuk melakukan identifikasi dan verifikasi hal apa yang ingin diputuskan, melakukan analisis perkiraan dampak yang mungkin terjadi, dan memutuskan berdasarkan opsi terbaik serta melakukan refleksi. Kemudian untuk yang selanjutnya, ada tantangan guru dalam menerapkan kompetensi self-aware atau kesadaran diri dan self-management atau manajemen diri. Guru harus lebih memperhatikan sikap dan perilaku di depan peserta didik dengan mengelola
sosial emosional yang baik, sehingga peserta didik akan menerima pengalaman positif yang dapat membentuk karakter yang baik. Contohnya, ketika guru sedang mengalami masalah keluarga, guru seharusnya menyadari bahwa guru tidak boleh membawa dan menampakkan emosi yang dialami di rumah ke dalam kelas. Guru harus mengendalikan emosi dan menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut. Dalam kelas, guru harus tetap memberi pembelajaran kepada peserta didik dengan maksimal agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran dan peserta didik dapat mengembangkan kemampuan 4C selama proses pembelajaran. Untuk pertanyaan yang kedua, kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Kasus pertama yang kami angkat adalah peserta didik yang kurang antusias dan terkesan enggan mendengarkan dan mengikuti materi pembelajaran yang disebabkan mata pelajaran kimia berada pada jam terakhir di siang hari. Pada kasus tersebut, guru perlu memiliki kompetensi keterampilan sosial emosional yaitu self-aware. Guru seharusnya memposisikan diri sebagai peserta didik yang telah mengikuti kegiatan pembelajaran sejak pagi hari, sehingga guru bisa menentukan metode dan model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi fisik dan psikologi peserta didik ketika diberikan pelajaran kimia di siang hari, seperti menyiapkan media pembelajaran dalam bentuk game, sehingga peserta didik tetap antusias dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, guru juga perlu melatih keterampilan sosial emosional self-management kepada peserta didik sehingga mereka mampu mengontrol emosi di kelas dan tetap memotivasi peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian kasus kedua yang kami ambil adalah pembentukan kelompok diskusi. Terdapat peserta didik yang ingin berkelompok hanya dengan orang-orang tertentu saja. Saat ditemui kasus seperti itu, guru perlu menerapkan kompetensi social aware dengan memberikan arahan kepada peserta didik untuk belajar berempati dengan menerima orang lain meskipun berbeda latar belakang dan budaya. Selain itu, guru juga dapat menggunakan metode acak dalam penentuan kelompok menggunakan aplikasi random generator untuk membuat kegiatan pembagian kelompok menjadi lebih menyenangkan bagi peserta didik. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Nah, ini ada beberapa cara sekolah mendukung pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, sekolah menerapkan budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, salim, dan santun. Jika peserta didik bertemu dengan guru, baik di luar maupun di dalam sekolah, peserta didik perlu menerapkan budaya 5S. Yang kedua, melalui kegiatan sosial sekolah, seperti kegiatan santunan apabila terdapat peserta didik yang terkena musibah. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui penarikan sumbangan setiap kelas. Melalui kegiatan ini, sekolah memfasilitasi pengembangan kesadaran sosial atau social awareness bagi seluruh warga sekolah. Yang ketiga, yakni menyediakan fasilitas konseling bagi peserta didik. Nah, di sini fasilitas konseling itu untuk mengetahui misalkan peserta didik mengalami masalah atau terdapat sesuatu yang ingin disampaikan. Yang keempat, menerapkan kompetensi sosial emosional yang terintegrasi dalam mata pelajaran melalui praktek mengajar yang dilakukan oleh guru dan kurikulum akademik. Misalnya, guru menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan, melakukan kegiatan diskusi, kolaboratif, dan refleksi diri untuk melatih keterampilan sosial emosional peserta didik. Yang berikutnya, membangun iklim kelas positif atau protokol sekolah, baik budaya dan tata tertib dalam lingkungan sekolah. Misalnya, membiasakan untuk menyelesaikan masalah dengan damai, menghargai pendapat orang lain, dan mematuhi tata tertib sekolah. Nah, untuk tantangan sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional terdapat beberapa. Yang pertama,
kurangnya dukungan dari orang tua terkait penerapan kompetensi sosial emosional di sekolah. Nah, jadi orang tua itu kurang mendukung adanya kompetensi sosial emosional di sekolah, seperti yang contohnya kemarin, misalkan peserta didik itu ada yang tidak tertib, lalu guru memberikan hukuman, nah lalu peserta didiknya tidak terima dengan cara menuntut guru di sekolah seperti itu. Nah, solusinya adalah dengan melibatkan orang tua dalam pembelajaran sosial emosional bagi anak mereka dan memberikan sumber daya yang membantu keluarga mendukung perkembangan sosial dan emosional anak. Jadi pihak sekolah melakukan koordinasi dengan orang tua. Dukungan orang tua akan membantu guru mengidentifikasi siswa yang membutuhkan dukungan tambahan secara lebih proaktif, sehingga memastikan semua siswa dilihat, didengar, dan didukung. Yang kedua, tantangan berikutnya yaitu karakter guru dan peserta didik yang beragam menyulitkan dalam pemahaman dan penerapan kompetensi sosial emosional. Solusinya adalah dengan membangun dan memperkuat empati antara guru, peserta didik, dan staf sekolah, menumbuhkan komunitas yang lebih kuat dan berkontribusi pada budaya sekolah yang mendukung. Tantangan berikutnya yaitu kurangnya hubungan, kolaborasi, dan komunikasi antara pihak sekolah dan peserta didik. Misalkan kurangnya hubungan yang harmonis antara guru dan peserta didik itu sendiri, sehingga peserta didik kurang bisa untuk menerapkan atau menyalurkan apa yang ada di emosinya seperti itu. Solusinya adalah membangun dan memperkuat komunikasi dasar, kolaborasi, dan keterampilan kepemimpinan yang membantu peserta didik dan pihak sekolah sehingga berhasil bekerja bersama dalam lingkungan kelompok. Tantangan berikutnya yaitu kurangnya penetapan tujuan pembelajaran sosial emosional. Nah, biasanya di pihak sekolah itu kurang mengetahui dari tujuan pembelajaran sosial emosional itu sendiri. Solusinya adalah memberikan waktu untuk refleksi diri bagi siswa dan guru untuk mengidentifikasi minat mereka dan menciptakan tujuan untuk membantu mereka memenuhi tujuan mereka. Jadi peserta didik dibimbing untuk mengetahui tujuan dari pembelajaran itu sendiri, khususnya untuk meningkatkan keterampilan sosial emosional mereka. Dengan memberi mereka waktu untuk terhubung secara otentik satu sama lain, mereka akan berkesempatan untuk saling mendukung dan menciptakan visi bersama untuk kemajuan di masa depan. Tantangan berikutnya adalah kurangnya pemahaman guru dan pihak sekolah dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional bagi peserta didik di sekolah. Solusinya adalah dengan memberikan pelatihan dan dukungan kepada guru dan staf sekolah tentang cara mengejar keterampilan sosial dan emosional, serta menyediakan program kelas dan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pembelajaran sosial dan emosional. Tantangan berikutnya yaitu kurangnya pengambilan risiko. Nah, jadi di sekolah itu kurang membelajarkan peserta didik untuk berani mengambil resiko. Padahal tujuan dari pembelajaran sosial emosional itu sendiri yaitu mendorong pengambilan resiko dan membantu peserta didik mengatasi ketakutan akan kegagalan. Pembelajaran sosial emosional membantu individu mengatasi rasa takut mereka akan kegagalan dengan mengembangkan mindset berkembang, strategi manajemen emosional, dan keterampilan menetapkan tujuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan tentang apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Jelaskan bagaimana menghadapi pengaruh tersebut. Pengaruh karakteristik pada pembelajaran sosial emosional. Yang pertama adalah perbedaan karakteristik peserta didik akan mempengaruhi pembelajaran sosial emosional. Hal ini disebabkan karena setiap peserta didik memiliki latar belakang keluarga, ekonomi, budaya, adat istiadat, dan lingkungan yang berbeda. Perbedaan tersebut akan berpengaruh pada tingkat kematangan emosi mereka, cara mereka bersosialisasi, dan kebutuhan mereka dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah diri. Cara mengatasi perbedaan karakteristik yang berpengaruh terhadap pembelajaran sosial emosional. Salah satu cara mengenali berbagai karakteristik peserta didik adalah melalui tes diagnostik dan non-kognitif. Misalnya, tes perkembangan emosi pada peserta didik. Dengan memahami karakteristik peserta didik, maka guru akan lebih mudah dalam menentukan teknik penerapan pembelajaran sosial emosional yang tepat. Pembelajaran sosial emosional membantu komunitas sekolah, yaitu guru, peserta didik, staf sekolah, untuk mengenali perbedaan, menghormati keragaman, dan mengembangkan empati satu sama lain.
Hal ini berarti bahwa individu akan berhasil menavigasi hubungan kerja dengan orang-orang yang mungkin memiliki pendapat, sudut pandang, atau kepercayaan yang berbeda. Ketika semua anggota tim dapat bekerja sama selepas dari perbedaan mereka, komunitas sekolah akan dapat bekerja sama dengan lebih kohesif. Pihak sekolah juga dapat mengintegrasikan penguatan pendidikan sosial emosional dalam kurikulum mereka di sekolah untuk mengatasi perbedaan karakteristik yang berpengaruh terhadap pembelajaran sosial emosional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan. Oke, baik ya, ada presentasi, ada yang komen? Atau ini kan kelompoknya 4 gini aja lah, ya, semuanya ditunjuk aja biar ada komennya gitu ya, yang present biar nganu ya. Wes, perwakilan udah, nanti bergilir nanti biar ada komennya. Kalau enggak nanti sama enggak memberi komentar nanti ya. Silahkan yang presentasi menunjuk aja urut ya. Komentar bisa bertanya, bisa mengomentari, silahkan ya. Jadi Margarita, perwakilan kelompok berapa? Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Aman. Mohon izin bertanya kepada kelompok 4. Saya perwakilan dari kelompok 3. Tadi saya tertarik dengan pemaparan dari kelompok 4 terkait dengan cara mengidentifikasi peserta didik, karakteristik peserta didik itu kan tadi menyarankan bahwa itu ya dilakukan diagnostik non kognitif yang perkembangan emosi. Nah, menurut kelompok 4 berapa lama rentang waktunya, maksudnya tes perkembangan emosi itu perlu dilakukan rentang waktunya itu berapa kali gitu, misalkan 1 bulan sekali atau 1 semester sekali, seperti itu. Karena menurut saya perkembangan emosi dari peserta didik pasti dalam perjalanannya kan akan berkembang lah. Menurut kelompok 4 bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Menurut kami, kalau untuk tes diagnostik non-kognitif itu bisa dilakukan jadi per semester, Mbak. Jadi satu semester 1 kali. Setelah itu dari non-kognitif tersebut, kita dari guru BK juga bisa memberikan kesimpulan untuk perkembangan sosial emosional di semester berikutnya. Mohon izin menanggapi, berarti yang melakukannya guru BK, kemudian dianalisis, kemudian disampaikan kepada Bapak Ibu guru. Apakah seperti itu? Bisa dilakukan dengan bantuan wali kelasnya, Mbak. Jadi wali kelas memberikan tes diagnostik, kemudian yang menganalisisnya nanti guru BK-nya. Setelah itu melakukan konfirmasi kembali dengan wali kelasnya. Dan wali kelas nanti bisa menginformasikannya kepada orang tua dari peserta didik. Berarti melibatkan orang tua juga ya? Dia disampaikan kepada orang tua maksudnya? Karena menurut kami orang tua juga berperan penting dalam mengatasi perkembangan sosial emosi dari peserta didiknya. Baik, terima kasih kelompok 4.
Oke, tadi perwakilan kelompok kan ya, Margarita kelompok 3 ya. Ya, nanti kan yang presentasi banyak, ada beberapa ya, satu kelompok lagi dah minimum, siapa lagi? Izin bertanya Pak saya. Ya, silakan. Saya dari perwakilan kelompok 2 hanya ingin sharing dengan kelompok 4 yang presentasi terkait dengan pertanyaan pertama, apa tantangan bagi guru untuk menjadi teladan ya, khususnya dalam hal sosial emosional, dan juga tantangan dari sekolah tentang untuk mendukung pembelajaran sosial emosional. Saya hanya ingin sharing dan memberikan tambahan. Kemungkinan untuk tantangan bagi guru dan bagi sekolah ini saya kira kalau untuk menjadi teladan ini saling terhubung atau berkesinambungan. Jadi maksud saya ketika seorang guru, misalkan kita ya seorang guru kimia paham tentang KSE itu seperti apa dan menerapkannya di kelas, tapi kan waktu kita itu untuk berjumpa atau dengan anak-anak kan hanya terbatas saat jam kimia seperti itu. Jadi kan kita hanya mampu memberikan contoh pada saat pembelajaran kita berlangsung. Akan tetapi ketika sudah ganti pelajaran yang lain, ketika guru dan sekolah juga tidak menerapkan hal yang sama, maka ini kan hanya akan menjadi angin lalu bagi siswa-siswa kita seperti itu. Jadi menurut saya untuk tantangan bagi guru dan bagi sekolah ini berkesinambungan, artinya ketika satu guru di satu sekolah ingin menerapkan KSE ini alangkah baiknya juga dikomunikasikan dengan sekolah sehingga satu sekolah ini kompak gitu ya, kompak untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional ini di sekolah, akan lebih baik seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin bagaimana tanggapan dari kelompok 4? Oke, kelompok 4 ya, meskipun satu ruang ya harus ngomongnya di sini ya, nggak ngerti temannya nanti. Ya. Oke. Terima kasih kepada Bu Iva untuk sharingnya. Dari kelompok 4 kami setuju apabila pembelajaran sosial emosional ini bisa tercapai apabila ada sinergi dari sekolah, kemudian staf, dan juga guru sendiri. Terima kasih banyak. Masih ada untuk yang kelompok 4? Oke, ini tadi masih kelompok 4, apakah sudah kelompok 4 yang pertama, apakah sudah ada yang lagi nih tadi? Saya kurang begitu perhatikan. Kelompok 4 yang presentasi pertama, Pak. Mohon izin menyampaikan Bapak, di kelas kami itu kami membaginya. Di situ kan di ruang kolaborasi ada 4 hal yang dilakukan. Iya, yang pertama, menjawab pertanyaan, itu sudah disampaikan oleh kelompok 4, kemudian review film Laskar Pelangi akan dilakukan oleh kelompok 2, kemudian untuk review film yang Deadpool itu kelompok 3, yang terakhir yang Sekolah Rimba itu akan diulas oleh kelompok 1. Seperti itu, Pak. Oh iya, ya artinya kelompok 4 hanya fokus ini tadi ya, nanti yang lain berbeda. Oke, karena kalau yang lain belum, kalau gitu kelompok 4 cukup ya waktunya nanti kan ya. Jadi kelompok 4 tadi ada 2 hal yang diperhatikan, jadi kelompok 4 fokusnya menjawab pertanyaan yang bagian atas-atas kelihatannya ya. Jadi
pengenalan ya pembelajaran mengaitkan sosio-emosional itu prinsipnya penting ya untuk pembelajaran yang reguler ya. Ini sebetulnya sosio-emosional tadi kalau dikatakan guru BP memangnya yang lebih selama ini mungkin yang lebih berperan guru BP ya. Namun demikian kita juga diberi pembekalan kita sebagai walaupun guru bidang studi, karena guru bidang studi itu juga punya tugas membentuk karakter ya, membentuk karakter siswa. Di samping pengelolaan kelas itu juga harus memperhatikan sosio-emosional agar pembelajaran kita nyaman, baik, bisa menguasai di kelas dengan baik. Kita perlu ilmunya sosio-emosional. Karena itu kita sebagai guru bidang studi juga harus menguasai sosio-emosional, tidak hanya dibebankan pada bimbingan konseling saja ya. Bimbingan konseling itu kan tidak tahu di lapangan, malah yang tahu di lapangan di kelas itu malah sebenarnya kan guru-gurunya masing-masing sebetulnya ya. Itu artinya pentingnya di situ ya. Tapi kalau ada kesamaan misi dalam satu sekolah itu sosio-emosional diterapkan itu bagus ya. Artinya secara tersistem di sekolah tadi usulan ini harus sama-sama memperkenalkan sosio-emosional semua guru semua sekolah itu baik ya. Tetapi kita itu kalau skopnya besar, tapi kita sebagai individu tetap harus ya, terapkan ilmunya sosio-emosional. Yang kedua, kita juga secara periodik perlu mengadakan tes diagnostis non materi ya, itu tadi itu perlu kapan dilakukan ya, mungkin sesuai kebutuhan atau secara periodik ya. Kalau sesuai kebutuhan mungkin ada masalah tertentu kita ingin yang tidak terjadwal, mungkin terjadwalnya mungkin setiap kenaikan kelas atau tiap akhir semester itu yang terjadwal, tapi hal-hal khusus ada kebutuhan khusus mau butuh data apa ya sesuai yang diinginkan boleh, jadi bisa terjadwal, bisa ya. Dan hasilnya untuk apa ya? Hasilnya itu untuk guru bidang studi, untuk wali kelas, untuk datanya dianalisis bisa dikirim ke orang tua juga boleh, dikaitkan dengan nilai, kalau setiap akhir semester dikirimkan perkembangan anaknya seperti ini, itu akan baik ya. Ini kali teori idealnya ya, tapi prakteknya kadang-kadang juga tidak mudah. Tapi kita tahu setidaknya yang baik demikian ya. Oke, baik, saya pikir kelompok 4 cukup karena masih ada yang lain ya, silahkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu kelompok 2 Pak Aman, yaitu membahas tentang Laskar Pelangi. Sebelumnya mohon izin untuk share screen. Apakah PPT kelompok kami sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami dari kelompok 2 akan mereview mengenai film Laskar Pelangi sesuai dengan tugas yang tertera di LMS. Nah, baik, kelompok kami beranggotakan Dani, Fadila, Frida, Ifatul, dan Kavita. Mengenai film Laskar Pelangi ini saya yakin teman-teman di sini sudah pernah melihatnya. Nah, di sini kalau tidak salah filmnya ini ketika kalau dulu ini ketika saya SD, mungkin ada dari sini teman-teman melihatnya itu ketika SMP.
Nah, sinopsis dari Laskar Pelangi ini, jadi film ini menceritakan sebuah perjuangan dalam menggapai impian di masa depan. Sekolah yang terdampak dengan tambang dan perusahaan, penindasan dan kemiskinan yang kian menjadikan anak Bangka Belitung putus sekolah, lebih memilih bekerja membantu beban ekonomi keluarga. Kemudian sebuah perjuangan guru dalam mendidik murid yang minim dengan tekad yang kuat dan keikhlasan SD Muhammadiyah Gantong, daerah Bangka Belitung, tepatnya di Pulau Belitung, kembali dibangun untuk berdiri dan memberikan pendidikan kepada mereka yang ingin sekolah dengan keterbatasan. Baik, dari film tersebut, review yang kami lakukan itu adalah apa saja hal yang dipelajari, apa saja pelajaran berharga dari film tersebut, kemudian apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional, dan apa hubungannya dengan guru menjadi agen perubahan. Yang pertama adalah pelajaran berharga dari film tersebut, yaitu berterima kasih kepada guru adalah bagian ungkapan syukur kepada Tuhan atas anugerah ilmu. Dan juga kita ketahui di sini yang paling penting itu jangan takut bermimpi. Bermimpilah setinggi langit agar tidak pernah pesimis untuk melangkah. Selanjutnya, guru tidak pernah menyakiti murid, baik itu fisik maupun batin. Guru juga membiarkan anak berkembang sebagaimana mestinya. Juga setiap anak punya dimensi kecerdasan sendiri-sendiri. Semua jenis kecerdasan harus dirangsang agar perkembangan alamiah dan sesuai kapasitas otak, bakat, emosi, dan mental anak. Nah, di sini bisa dilihat bahwa karakternya itu memiliki bermacam-macam sifat ya, karakteristik, dan juga ada yang bisa dibilang keterbelakangan mental seperti itu. Jadi guru tidak membeda-bedakannya dalam mengajar. Baik, untuk pembelajaran berharga selanjutnya yang bisa kita petik dari film Laskar Pelangi ini, yaitu berbeda itu bukan kekurangan, tapi suatu bentuk keistimewaan. Di mana pada film Laskar Pelangi ini, anak-anak Muhammadiyah mengikuti karnaval, di mana mereka hanya menggunakan gaun sebagai kostumnya. Awalnya mereka ditertawakan oleh penonton, namun keunikan mereka inilah yang menjadi nilai lebih sehingga mereka dapat memenangkan lomba. Berbeda bukanlah hal yang buruk, terkadang hanya perlu merasa tenang untuk menjadi diri sendiri. Jadi dari film ini itu kita nggak perlu takut walaupun kita berbeda. Siapa tahu walaupun kita berbeda, tapi justru kita yang bisa menunjukkan kebaikan dari perbedaan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu pendidikan adalah wadah untuk menemukan pandangan baru. Mereka dengan sendirinya menunjukkan walaupun dengan segala kekurangan yang ada. Jadi walaupun kita mendapatkan perbedaan, walaupun kita memiliki kekurangan, baik kekurangan fisik maupun materi, tapi kita juga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Selanjutnya, beberapa implementasi dari kompetensi sosial emosional yang tercermin dari film Laskar Pelangi ini. Yang pertama yaitu kesadaran diri, di mana pada film Laskar Pelangi ini memperlihatkan pentingnya memahami dan menyatakan emosi. Anak-anak belajar bagaimana mengenali emosi mereka sendiri dan bagaimana cara mengekspresikan emosi mereka dengan cara yang positif dan tepat. Kemampuan ini membantu anak-anak lebih baik mengelola konflik dan menjaga hubungan positif dengan orang lain. Selanjutnya, implementasi kompetensi sosial emosional yang kedua adalah kesadaran sosial.
Dari film Laskar Pelangi ini mengeksplorasi pentingnya menghargai dan menghormati perbedaan karakteristik anak. Anak-anak di kelas berbeda dari latar belakang yang berbeda dan juga mempunyai banyak perbedaan. Guru Harvan membantu anak-anak belajar untuk menghormati dan menghargai perbedaan masing-masing. Ia juga mengajarkan kepada anak-anak bahwa mereka harus bekerja sama dan menyatukan perbedaan mereka untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, keterampilan sosial. Laskar Pelangi di sini menekankan pentingnya membangun hubungan yang positif. Anak-anak di kelas belajar bagaimana menjaga hubungan saling menghargai dan saling mendukung. Mereka juga belajar bagaimana mendukung teman sebaya mereka yang kurang beruntung. Dengan membantu satu sama lain, anak-anak belajar bagaimana menjaga hubungan yang positif dan menyenangkan, serta kisah persahabatan mereka yang indah dan unik semasa remaja hingga ketika dewasa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai guru sebagai agen perubahan. Nah, guru di film Laskar Pelangi ini merupakan salah satu tokoh utama yang berperan penting dalam film ini. Di mana guru di sini adalah Bu Mus ya. Bu Muslimah ini merupakan seorang agen perubahan yang kuat, di mana beliau ini berjuang untuk membawa perubahan sosial positif bagi anak-anak di Desa Belitong. Guru ini berusaha membantu anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan tidak berpendidikan untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Selanjutnya, guru berusaha membuat peserta didik merasa dihargai, memberikan mereka kepercayaan diri dan menginspirasi mereka untuk bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki. Selanjutnya, guru juga mengajak peserta didik untuk melepaskan ketakutan dan rasa malu mereka untuk bisa berbicara ataupun tampil di depan umum sehingga mereka bisa mencapai tujuannya. Berkat bantuan guru atau Bu Muslimah ini, anak-anak di Desa Belitung akhirnya mampu membuktikan bahwa mereka itu juga bisa mencapai keinginan atau mimpi mereka. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2 tentang review kami dari film Laskar Pelangi dan hubungannya dengan KSE dan juga guru sebagai agen perubahan. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi, dipersilahkan. Baik, kepada Mbak Nur Vicky dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nur Vicky Mahriani, perwakilan dari kelompok 3. Seperti yang kita tahu, inilah film Laskar Pelangi sangat menginspirasi ya. Nah, kalau boleh tahu dari kelompok 2 sendiri, adakah praktek pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Mus yang mungkin akan teman-teman kelompok 2 aplikasi ketika mengajar nanti? Jika ada, mungkin bisa dijelaskan apa itu. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab. Ya, terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya dari Saudari Nur Vicky. Nah, untuk pengajaran dari Bu Muslimah ini yang dapat kita terapkan adalah di sini Bu Muslimah itu sangat percaya dengan karakteristik masing-masing peserta didiknya. Bu Muslimah ini tidak pernah membedakan latar belakang anak didiknya dan mereka percaya bahwa setiap anak didik mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bu Muslimah juga tahu bahwa ada anak didiknya yang memang mengalami keterbelakangan ya dari kalau dilihat dari fisiknya, tetapi Bu Muslimah di sini tidak pernah memandang itu sebagai kekurangan dia. Bu Muslimah selalu melihat sisi positif dari dia. Dia tidak pernah menunjukkan emosi negatif kepada siswanya. Memang pernah dia menunjukkan sedikit emosi negatifnya, tetapi Bu Muslimah bisa mengatasi emosi negatif tersebut dan bangkit untuk memberi kepercayaan kepada siswa-siswanya. Nah, ini juga bisa kita terapkan ya. Jadi walaupun kita sedang
mungkin suasana hati kita sedang tidak baik ya, tetapi kita tidak bisa menunjukkan itu kepada anak didik kita karena itu juga akan menurunkan semangat belajar anak didik kita. Di situ di dalam film tersebut juga ketika Bu Muslimah menunjukkan sisi emosi negatifnya, anak-anak didiknya itu juga ikut turun semangat belajarnya. Nah, tetapi ketika Bu Muslimah itu berhasil menghapus emosi negatifnya, kemudian anak-anak juga tumbuh semangat belajarnya itu kembali lagi gitu. Lalu di sini kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain, sekolah yang diamanahi Bu Muslimah ini sangat banyak kekurangan. Ya, tetapi sekolah ini bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lebih baik. Karena apa? Karena Bu Muslimah atau dia sebagai guru di sini tidak pernah tidak pernah meragukan kemampuan siswanya. Nah, dari situ Bu Muslimah membimbing anak-anaknya untuk membangun potensi mereka, sehingga ada beberapa prestasi yang bisa diraih oleh anak-anak didik Bu Muslimah, dan itu juga menumbuhkan semangat belajarnya, sehingga di akhir film itu ada siswanya yang bisa mencapai mimpinya padahal dari sekolah yang sangat keterbelakangan, tetapi dia bisa sampai mendapatkan beasiswa ke Paris seperti itu. Nah, itu juga bisa kita terapkan ya nanti ketika kita mengajar dari semangatnya Bu Muslimah seperti itu, Saudari Nurfiki. Ya, terima kasih atas penjelasannya, sangat bersemangat sekali. Terima kasih. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman. Ya. Baik, kalau tidak ada, mungkin dari Pak Aman ada yang ingin ditambahkan. Oke, baik ya. Ini walaupun satu pertanyaan nggak apa-apa, tapi juga sudah jawabannya lengkap, kan gitu ya. Ini kan kita suruh melihat hikmah apa yang ada di Laskar Pelangi. Ternyata itu banyak hikmah yang bisa kita ambil ya. Hikmahnya itu ya itu setiap karena ini suatu produk pembelajaran yang perlu film yang banyak memberi makna ya, yang hikmahnya banyak, dan itu pun setiap orang juga bisa menilainya berbeda-beda ya. Mungkin salah satu kelompok tadi menilai dari sudut itu, tapi sudut yang lain ya bisa jadi orang bisa menyingkapi hal yang berbeda ya. Tetapi kalau kita lihat itu memang dari ini kan yang contohnya kebetulan yang diambil kan daerah terluar ya. Itu dari sisi tantangan gurunya saja, tantangan dari segi fisik itu sudah perlu perjuangan untuk mengajar di situ ya, dari perjuangan dari segi fisiknya. Yang kedua, beraneka ragamnya siswa didik, artinya itu yang beraneka ragam, jadi yang ada yang pintar, ada yang keterbelakang, tapi yang bisa itu tadi kita bisa diambil itu kita ambil hikmah positifnya ya, artinya guru tidak pantang menyerah ya, artinya dengan kondisi itu tadi ya, kondisi yang lingkungannya ya, artinya kondisi fisik yang medannya berat dan siswanya yang juga mungkin lingkungan, kadang-kadang lingkungan belajar di rumahnya tidak mendukung untuk belajar ya, tapi prinsipnya tadi kita punya yang kita utamakan kalau kita melakukan sesuatu apapun ya, kita berpikir positif ya, berpikir positif. Kalau ada masalah itu kita atasi. Artinya kita guru yang baik itu yang berhasil membelajarkan siswa, dan itu tadi siswa menjadi berhasil. Artinya bukan guru yang baik yang berhasil itu bukan mengajar siswa yang pintar, yang sudah siswa pintar sudah jelas, tapi siswa yang kurang pun bisa diangkat menjadi berhasil. Itulah keberhasilan yang luar biasa ya. Siswa pintar berhasil ya keberhasilan guru, tapi kalau
siswa yang tidak nampaknya kurang mampu tapi bisa menjadi berhasil, itu yang luar biasa ya. Jadi prinsipnya dari hikmah tadi, kita sebagai guru tetap bisa tadi ya, berpikir positif tadi penting ya. Tidak menjustifikasi kelemahan siswa ya, karena siswa itu tadi saya katakan ada kelebihan dan kekurangannya. Dan yang nampak dari gambar slogannya kan itu siswanya kelihatan semuanya senang, yang menyenangkan itu bisa diterapkan ya. Dan kesannya di sini kan antara batas guru dengan siswa itu kan seperti teman kelihatannya gitu ya. Jadi kesannya pada akhirnya kan seperti itu ya, benar-benar dekat gitu ya. Itu akan baik sekali ya. Jadi tidak terlalu membatasi antara guru dengan siswanya. Dan akhirnya itu kesannya dari gambar itu kan secara sepintas senang, siswanya kelihatan senang ya. Hari ini pembelajaran yang menyenangkan itu berhasil. Oke, saya pikir cukup ya. Berikutnya. Baik, terima kasih untuk Bapak Aman untuk tambahannya. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, untuk presentasi selanjutnya dari kelompok 3, izin untuk share screen ya. Oke, sebentar. Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, nanti kami akan menyampaikan mengenai hasil diskusi kami mengenai review film Deadwood Society. Jadi mungkin nanti kami adalah satu-satunya kelompok yang membahas film dari luar ya. Oke. Kelompok kami beranggotakan Laili Ramadhani, Margareta Brisda, Nafisa Emma, Nikmanul Afifah, Novendra Widya, Nur Vicky Maharani. Oke, yang pertama yaitu tentang film. Jadi Deadwood Society ini merupakan film yang berasal dari Amerika Serikat pada tahun 1989, di mana menceritakan tentang seorang guru bernama John Keating dengan sekelompok siswa yang ada di sekolah tempat dia mengajar, yaitu Akademi Welton. Di mana sekolah ini merupakan sekolah khusus laki-laki yang memiliki peraturan ketat dengan 4 prinsip: tradisi, kehormatan, disiplin, serta prestasi. Baik, jadi review dari film dari kelompok kami, film ini itu mengisahkan tentang sekelompok siswa yang bersekolah di salah satu sekolah elit di Amerika yang bernama Akademi Welton. Nah, sekolah ini tuh terkenal dengan kedisiplinan yang tinggi serta menganut semboyan tradisi, kehormatan, disiplin, dan prestasi. Jadi sekolah ini tuh sangat mementingkan prestasi dalam bidang akademik ya, jadi ke nilai. Nah, kisah ini bermula dari kisah kehidupan sosial 7 orang siswa, yaitu Neil, Todd, Knock, Charlie, Richard, Stephen, dan Gerard yang memiliki kondisi yang sama serta merasakan ketidaknyamanan dengan peraturan di sekolah tersebut. Jadi Neil dan Todd ini memiliki kondisi yang sama, di mana keduanya sama-sama dipaksa menjadi atau nantinya mempunyai cita-cita yang diharapkan orang tuanya. Seperti Neil, orang tuanya berharap dia nanti menjadi dokter. Kalau Todd itu orang tuanya berkeinginan dia menjadi pengacara, padahal dia ingin menjadi seorang penulis. Tapi Todd tidak berani untuk mengemukakan keinginannya kepada kedua orang tuanya. Kemudian kedatangan John Keating sebagai guru sastra Inggris
yang baru membawa perubahan terhadap pola pikir Neil dan teman-temannya karena inovasi pembelajaran yang dibuatnya. Jadi Pak John Keating ini pembelajarannya itu tidak based on book. Jadi kalau guru-guru lain itu benar-benar kayak sistematis. Jadi Bapaknya itu lebih ke membuat siswa untuk lebih bisa berpikir secara bebas dalam aturan tetap terkontrol, cuma Bapaknya mereka ingin siswanya itu berpikir lebih luas gitu ya. Nah, namun hingga suatu saat Neil dan kawan-kawannya itu menemukan catatan tua di sekolah di mana ternyata guru sastra tadi, Pak John Keating itu pernah memiliki klub rahasia yang bernama Dead Poet Society. Nah, klub ini merupakan klub rahasia yang dibentuk oleh Keating bersama teman-temannya. Jadi grup ini itu memiliki agenda setiap malam suatu hari rutin itu mereka berkumpul masing-masing membawa puisi yang nantinya akan mereka sampaikan, kemudian isinya mereka bahas bersama-sama. Nah, dari kegiatan ini membuat si Keating dan teman-temannya itu memiliki pola pemikiran yang luas. Karena mereka juga sendiri itu sedikit menentang atau sedikit tidak setuju dengan aturan-aturan yang ada di sekolah yang terlalu sistematis tadi ya. Nah, si Neil dan teman-temannya itu mengikuti jejak dari Pak Guru tadi dengan membuat klub yang sama. Jadi mereka juga melakukan hal sama di mana mereka berkumpul membahas puisi yang mereka bawa masing-masing yang hasilnya nanti didiskusikan bersama. Semua perkataan yang meluncur dari mulut guru sastra tadi seolah-olah merasuk ke dalam diri Neil, Tut, Knock, dan Dalton. Neil yang notabene itu seorang murid yang paling pandai sekarang tahu bahwa ia memiliki ketertarikan lain dengan dunia akting yang tentunya dunia ini berlawanan dengan dunia yang diharapkan oleh orang tuanya. Akan tetapi apa yang diajarkan oleh Keating dianggap tidak baik oleh pihak sekolah karena melenceng dari prinsip serta tradisi dari Akademi Welton. Hal ini memunculkan berbagai permasalahan, terlebih lagi adanya permasalahan antara Neil dengan orang tuanya yang tidak sependapat. Neil ingin mengembangkan bakat beraktingnya, tetapi orang tuanya ingin ia menjadi dokter, di mana hal ini membuat dia tertekan dan akhirnya membuat Neil bunuh diri. Orang tua Neil bekerja sama dengan pihak sekolah untuk mengusut tuntas permasalahan ini, dan yang mereka curigai adalah guru sastra Inggris yang tidak lain adalah John Keating, yang nanti alhasil di akhir cerita Pak John Keating ini dipecat dari sekolah. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materinya. Di sini saya akan membahas terkait dengan guru sebagai agen perubahan secara umum, di mana perubahan dalam kehidupan itu kan terjadi dari waktu ke waktu, disadari atau tidak, perubahan dapat terjadi begitu saja. Nah, tidak luput juga perubahan dalam pendidikan. Dalam proses pendidikan, tergantung apa yang dilakukan dan dipikirkan guru, sehingga di pundak mereka lah terletak mutu pendidikan. Next. Nah, guru adalah seorang manajer yang mengelola proses pembelajaran, merencanakan, mendesain pembelajaran, melaksanakan aktivitas pembelajaran bersama siswa, dan melakukan pengontrolan atas kecakapan dan prestasi siswa. Kemudian guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan merupakan sosok yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar di sekolah. Kepiawaian dan kewibawaan guru sangat menentukan keberlangsungan proses belajar mengajar di kelas maupun dampaknya di luar kelas. Kemudian guru adalah fasilitator atau guide in the sight yang harus pandai membawa siswanya kepada tujuan yang hendak dicapai dengan cara yang lebih baik. Keterlibatan guru mulai dari perencanaan inovasi pendidikan sampai dengan pelaksanaan dan evaluasinya memainkan peran penting sebagai agen of change atau agen perubahan bagi keberhasilan pendidikan. Peranan guru sebagai agen perubahan dimulai dari internal dirinya. Dalam hal ini, proses pembaruan dilakukan dengan merubah paradigma guru dalam proses pendidikan atau pembelajaran. Perubahan paradigma ini dimulai dengan adanya kesadaran berubah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu guru sebagai agen perubahan dalam film. Jadi dalam film Deadwood Society, guru baru yang datang ini membawa inovasi atau cara belajar yang baru bagi peserta didik, di mana mereka mampu membuka, maksud saya di mana guru tersebut mampu membuka sudut pandang atau pola pikir yang baru, serta peserta didik atau siswa mampu mengembangkan hal terpendam dalam dirinya. Jadi yang seperti yang sudah disebutkan dalam review film tadi, siswa terpandai dalam sekolah tersebut pun baru menyadari bahwa dirinya juga punya ketertarikan di bidang acting. Yang kedua, pemikiran mereka tentang ilmu pengetahuan berubah setelah datangnya guru baru yang mengajarkan sastra Inggris kepada mereka, di mana guru tersebut adalah John Keating yang juga merupakan alumni dari akademi tersebut. Guru ini mengajar dengan teknik yang berbeda sehingga siswa yang diajarnya terinspirasi dengan apa yang ia ajarkan. Salah satunya adalah Neil yang memang sejak awal memiliki minat dalam bidang acting. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini, yang pertama, menurut kelompok kami, pembelajaran yang inovatif dapat membuat siswa merasa nyaman dan terinspirasi sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar serta mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran inovatif akan berdampak pada proses sosial emosional dari siswa tersebut. Siswa seharusnya diajak aktif dalam berbagai pembelajaran, tidak hanya menghafal, tetapi juga menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Guru mampu menjadi fasilitator dalam proses siswa mengembangkan pengetahuan dan sosial emosional sehingga mampu mengetahui batasan-batasan tertentu. Selanjutnya, sebaiknya orang tua tidak memaksakan kehendak anak dan lebih memperhatikan bakat dan minat dari anak tersebut. Adanya komunikasi serta kesepakatan dari pihak orang tua, sekolah, dan guru terkait harapan siswa dan orang tua. Sehingga dampaknya nanti tidak sampai terjadi aksi-aksi negatif seperti halnya Neil tadi. Pihak sekolah tidak mengembangkan proses pembelajaran yang mampu menarik perhatian siswa dalam mencerna pembelajaran yang didapat. Kebijakan yang diterapkan di sekolah, dari sekolah yang ada di film ini kurang berpihak kepada siswa dan cenderung menjadikan siswa apatis dan individualis. Kebijakan atau aturan sekolah seharusnya mampu menjadi wadah atau tempat belajar dalam mengembangkan sosial emosional dari siswanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, kemudian untuk bagaimana keterkaitan antara hikmah dari film Deadwood Society dengan pembelajaran sosio-emosional yang sudah kita pelajari ini. Yang pertama, film ini mengandung pesan moral sekaligus sindiran terhadap pemikiran kaum yang kuno pada saat itu atau yang ortodoks, di mana pemikiran yang kuno itu justru membuat peserta didik atau siswanya itu tidak memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana masa depan mereka sesuai minat dan bakat mereka. Jadi pemikiran kaum yang kolot ini di mana empati dan simpatinya itu minim ya, baik dari guru yang lama, bukan guru yang baru John Keating tadi, sekaligus orang tuanya itu juga kurang berempati terhadap siswa. Nah, kemudian lingkungan pembelajaran atau lingkungan sekolah yang sudah terlanjur kolot atau kuno ini menganggap cara mengajar John Keating yang baru ini sebagai cara pengajar yang melenceng dari prinsip akademi, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan akibat dari perbedaan prinsip tadi. Kemudian proses pembelajarannya tidak hanya tentang keberhasilan siswa dalam mencapai nilai yang terbaik, tapi siswa itu juga harus bisa mengelola emosinya dalam situasi terdesak sekalipun. Sehingga ketika siswa bisa mengelola emosinya, siswa tidak akan mengambil keputusan yang justru merugikan
dirinya sendiri, seperti keputusan yang diambil oleh Neil untuk mengakhiri hidupnya. Next. Nah, kemudian pada film Dead Poets Society ini, karakter guru John Keating ini punya prinsip dan gaya mengajar yang unik, ya, di mana gaya mengajarnya ini sudah mampu menumbuhkan salah satu kompetensi sosial emosional dalam diri siswa, yaitu self-awareness atau menyadari nilai kemudian minat yang dimiliki diri sendiri. Dibuktikan dengan karakter Neil, di mana karakter Neil ini sudah mencapai tujuannya, yaitu mencapai prestasi akademik yang baik di sekolah, tapi ternyata dia baru menyadari bahwa dia itu sebenarnya punya minat dan ingin meraih cita-citanya di bidang acting. Itu dia sadari setelah pembelajaran yang dilakukan oleh John Keating. Kemudian selain itu, pada film Dead Poets Society ini juga ditunjukkan betapa pentingnya kompetensi empati dan compassion dalam diri orang dewasa di sekitar siswa. Orang dewasa ini siapa saja, bisa orang tuanya, bisa guru, bisa pihak-pihak yang ada di sekolah. Karena tanpa kompetensi tersebut, tanpa ada rasa empati, compassion, kemudian welas asih dari orang dewasa di sekitar siswa, maka kemampuan sosial emosional dalam diri siswa ini juga sulit untuk tumbuh. Contohnya seperti Neil yang ada di film ini, di mana Neil ini tidak mampu mengelola gejolak emosinya sendiri atau tidak memiliki kemampuan self-management dan akhirnya mengambil keputusan yang tidak menguntungkan dia, ya, tidak bertanggung jawab atau decision making-nya itu kurang. Ditunjukkan dengan dia mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya sebagai bentuk protes terhadap orang tua dan pihak sekolah yang tidak mampu berempati dan mendukung mimpinya di dunia acting. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait review film Dead Poets Society dan keterkaitannya dengan pembelajaran sosio-emosional. Mungkin dari teman-teman kelompok lain ada yang ingin menambahkan, memberi pendapat atau bertanya, silakan. Mbak, aku gak ketok ya Mbak, sabar sih. Mungkin dari kelompok 1, 2, atau 4 ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, silahkan. Ya, silakan kepada Saudari Aisyah Nuratikoh. Yang pertama saya ingin bahwa apa yang dikatakan, apa yang dipresentasikan oleh kelompok 3 itu memang benar ya, bahwasanya saat ini itu peserta didik sering tidak bisa mengendalikan emosinya, karena bahkan di tahun ini pun gitu ya, masih banyak mahasiswa yang bunuh diri gitu karena depresi. Mungkin yang paling mungkin bukan yang terbaru ya, tapi yang paling terkenal itu adalah kasus mahasiswa UGM yang bunuh diri terjun dari lantai 4 gitu. Nah, jadi mungkin apakah ada saran gitu ya, bagaimana cara kita untuk mengetahui apabila ada peserta didik mungkin yang kelihatannya depresi atau tidak bisa mengendalikan emosinya begitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Aisyah Nuratikoh. Nah, jadi kan seperti yang kita tahu ya, terkadang kita tidak bisa mengetahui bahwa orang itu mengalami depresi hanya dari permukaan saja. Orang terlihat senang, terlihat suka bercanda, ternyata kadang-kadang dia menyimpan kedukaan atau depresi dalam dirinya sendiri. Mereka kadang-kadang orang itu pintar menggunakan topeng untuk menutupi kedepresiannya ya, atau gejolak dalam hatinya. Jadi kalau menurut saya sendiri,
untuk bisa membantu peserta didik yang kemungkinan punya tendensi untuk mengalami depresi, kita harus menjalin hubungan yang baik dengan peserta didik. Ya, jadi itu juga termasuk dalam kompetensi sosial emosional, yaitu keterampilan sosial membangun relationship. Ya, jadi kita dekati peserta didik yang sekiranya ada indikasi kalau dia itu tidak mengalami kesulitan atau masalah dalam kehidupan sekolahnya, entah itu tentang bagaimana minat dan bakatnya, atau apakah tidak punya dukungan dari orang tua, lingkungan rumahnya tidak terlalu memaksakan anak ini harus meraih cita-cita ini, padahal cita-citanya bukan itu. Jadi kita harus membangun hubungan yang baik dengan peserta didik, sehingga peserta didik itu bisa nyaman. Jadi kalaupun dia butuh tempat untuk bicara atau sharing, mereka percaya terhadap kita sebagai guru untuk sharing tentang gejolak emosinya itu seperti apa, sehingga tidak dipendam sendiri. Jadi sebagai guru pun kita sendiri juga harus mampu memiliki keterampilan sosial, ya, membangun hubungan yang baik dengan peserta didik kita. Mungkin itu dari kelompok kami. Ada yang mau dari saudari Atikah bagaimana? Aisyah Nur Atikah maksudnya. Kalau dari saya sendiri sudah sependapat ya. Jadi mungkin memang untuk sebagai guru kita memang harus menjalin hubungan baik dengan peserta didik sehingga ada kepercayaan antara guru dan juga peserta didik, ya begitu. Iya, mungkin saya tambahkan sedikit terkait dengan bagaimana mencari atau mengetahui peserta didik itu memiliki kecenderungan sosio-emosionalnya ke arah mana. Mungkin seperti yang sudah kita alami dulu kan, sebelum kita masuk PBG Prajab, setelah lolos itu kita diminta untuk melakukan tes itu ya, tes kesehatan rohani. Nah, mungkin dari tidak sekompleks itu untuk peserta didik, tapi mungkin dari kuesionernya atau hal-hal semacam penggalian informasinya bisa seperti itu. Jadi kecenderungan anak ini lebih ke arah di mana, apakah dia bisa mengelola emosinya dengan baik atau belum, seperti itu. Jadi memang kita harus bersinergi di satu sekolah itu, benar-benar harus bersinergi untuk mengatasi ini. Dari BK-nya, dari gurunya, wali kelasnya, atau di sekolah tertentu itu ada namanya guru PA, jadi pendamping akademik. Di SMA itu saat ini sudah ada seperti itu. Jadi saya rasa dari kesinergian beberapa orang tersebut bisa mencegah atau bisa kita menanggulangi hal-hal negatif tersebut. Mohon izin untuk menambahkan terkait pertanyaan dari saudari Aisyah. Tidak hanya dari guru dan juga orang-orang dewasa saja, sebenarnya kita juga bisa menggali dari teman-temannya. Kita juga bisa bertanya, mungkin ada beberapa peserta didik yang kurang nyaman dengan orang dewasa di sekitarnya, dan dia biasanya itu bercerita pada teman-temannya. Mungkin apabila kita agak kesulitan mendapatkan informasi, maksudnya dia sangat amat tertutup, kita bisa mencari tahu orang-orang terdekatnya untuk memastikan keadaan si anak ini bagaimana. Dan kita juga sebagai guru itu benar-benar harus berempati, benar-benar harus mengetahui sebenarnya anak-anak yang depresi itu terlihat, meskipun ditutupi seperti apapun, dari gerak-geriknya itu sebenarnya terlihat. Kita sebagai guru perlu aware saja dengan peserta didik yang seperti itu. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Atau Bapak Aman? Itu ya, oke. Oke,
Baik, saya pikir cukup ya. Jadi sudah banyak masukan gitu ya. Jadi prinsipnya dari sampean ini tadi, dari yang ini tadi kita bisa berpikir positif saja ya. Kalau ini tadi kita, dan penting guru harus membuat sebagai agen perubahan ya. Jadi kalau film ini kayaknya malah agak kontradiksi ya. Filmnya mungkin sekolahnya yang kolot, yang anu, tapi kita melihat itu dari sisi positifnya ya. Jadi sisi positif kita tetap harus mengadakan perubahan yang baik, pembelajaran yang inovatif, dan kita tetap harus apa itu dia mengetahui permasalahan siswa ya, ada sosio emosional kita harus kuasai ya. Meskipun kita juga terbatas ya, kita kan bukan ahli psikologi, tapi kalau yang terlalu berat ya kita tidak mungkin menguasai semuanya ya, dalam batas tertentu. Jadi katakan sudah tadi siswanya yang mau bunuh diri, kadang-kadang ya sudah di luar kewenangan kita ya, diserahkan ke ahlinya ya. Kita tidak bisa mengatasi kesemuanya, tapi yang ringan gitu ya. Oke, silahkan dilanjut ya berikutnya. Baik, sekian dari presentasi kelompok 3. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan mereview film Sekolah Rimba dan hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, untuk anggota kelompok 1 yang pertama ada Aisyah Nur Atikoh, saya Alfian Aprilia, Amalia Muharramah, Anugrah Oktandi Aji, dan Bernada Unitatia Akmal. Nah, untuk Sekolah Rimba ini adalah film drama Indonesia yang rilis pada 21 November 2013, yang mana film Sekolah Rimba ini menceritakan tentang perjuangan seorang guru yang bernama Butet Manurung yang berusaha untuk memberikan pendidikan literasi pada suku anak dalam atau anak rimba di hulu dan di hilir Sungai Makekal di hutan Bukit 12 Jambi. Nah, Sekolah Rimba ini menyediakan pendidikan literasi dasar, yaitu menulis, membaca, dan berhitung. Terjadi pro kontra dalam masyarakat terkait keberadaan Sekolah Rimba, yang mana masyarakat yang mendukung adanya Sekolah Rimba ini akibat sering ditipu oleh orang luar karena menandatangani perjanjian tanpa membaca isinya, sehingga masyarakat tersebut tergusur. Namun, di sisi lain terdapat masyarakat yang kontra terhadap keberadaan Sekolah Rimba, dikarenakan masyarakat adat masih percaya bahwa membaca dan menulis itu bisa membawa malapetaka bagi mereka sendiri. Nah, pada akhirnya masyarakat adat itu menyadari bahwa memang pentingnya pendidikan, karena dengan pendidikan akan memberikan perubahan pada dirinya sendiri maupun lingkungannya. Mereka tidak mudah lagi untuk ditipu dan mereka dapat mengembangkan potensi yang ada di daerahnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, yaitu tokoh dan penokohan yang ada dalam film Sekolah Rimba. Nah, di sini ada 5 tokoh utama. Yang pertama adalah Butet Manurung, di mana Butet Manurung ini adalah guru yang mengajar di Sekolah Rimba yang memiliki sifat optimis, tangguh, dan juga tidak mudah menyerah. Nah, selanjutnya ada Neng Kabau. Neng Kabau ini adalah salah satu anak rimba gitu ya, yang periang, suka menolong, cerdas, dan mempunyai semangat belajar yang tinggi, dan mempunyai cita-cita untuk menjaga alam tempat tinggalnya dari penebang liar. Yang selanjutnya ada Mbak Indah. Mbak Indah ini juga salah satu anak rimba, dan di mana Mbak Indah ini adalah tokoh anak yang susah dalam memahami pelajaran berhitung. Nah, yang selanjutnya itu adalah tokoh utama
dalam film ini yaitu Nyungsang Bungo, di mana Nyungsang Bungo ini mempunyai ambisi untuk belajar baca tulis dan juga tidak mudah menyerah. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tokoh yang bernama Bahar. Bahar ini adalah pemimpin dari Lembaga Swadaya Masyarakat Wanaraya. Nah, Lembaga Swadaya Masyarakat Wanaraya ini adalah tempat Butet Manurung bekerja, yang berjiwa keras. Jadi Butet ini adalah seseorang yang keras, tegas, galak, dan selalu memikirkan keuntungan dari setiap hal yang dilakukan Butet. Jadi kalau misalkan Butet itu kan melakukan mengajar baca tulis berhitung gitu ya untuk anak rimba. Nah, Bahar ini selalu mengambil keuntungan dengan cara mengundang wartawan begitu ya untuk dipublikasikan, sehingga nanti akan banyak donatur atau donasi yang masuk ke lembaga swadaya Wanaraya ini. Nah, hikmah atau pelajaran yang dapat diambil dari sekolah rimba, yang pertama yaitu bahwa pentingnya pendidikan, terutama literasi dasar, yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Yang kedua, bahwa menjadi guru ini adalah panggilan jiwa. Yang ketiga, kesadaran untuk belajar tumbuh dari individu masing-masing. Yang keempat, yaitu sebagai seorang pendatang, yaitu ini jadi kan diibaratkan bahwa gurunya yaitu Butet Manurung ini adalah seorang pendatang. Jadi untuk mengajak belajar begitu ya, perlu dilakukan pendekatan terlebih dahulu agar terjalin hubungan sosial yang baik begitu. Cek. Untuk selanjutnya, kita dapat melihat beberapa hal dari film ini ya, terutama melihat dari protagonisnya yaitu Bu Butet ya. Memang menarik kalau kita melihat film ini bahwa film yang sebelumnya dijelaskan oleh kelompok lain ini lebih berpusat kepada pendidikan formal ya, tetapi di sini kita bisa melihat ada satu perjuangan yang besar ya dari Butet ya, seorang yang memang pekerjaannya ini bukan di dalam pendidikan formal, tetapi lebih ke dalam lembaga swadaya. Tetapi melalui film ini diceritakan bahwa memang seorang Butet akhirnya menemukan panggilan untuk bisa mengajar. Nah, hal ini bisa kita refleksikan, itu ada 3 poin. Yang pertama, Butet mampu memotivasi anak suku pedalaman untuk memiliki keinginan yang belajar. Hal ini seharusnya harus ada di dalam diri kita sebagai seorang pendidik, seorang guru nantinya, bahwa memang bukan hanya satu pengajaran secara materi saja, tetapi bagaimana kita bisa menumbuhkan semangat belajar dari peserta didik yang nanti kita ajar begitu. Selanjutnya, Butet memiliki semangat yang tinggi untuk mengajar anak suku pedalaman meskipun mendapat penolakan dari masyarakat suku tersebut. Nah, ini yang patut kita contoh bahwa memang terlepas dari penolakan yang diterima Butet pada saat mengajar karena memang ada hal yang berkontradiksi dengan tradisi masyarakat di sana, Butet tapi tetap tidak menyerah begitu ya. Ada satu semangat yang besar untuk tetap mau mengajar anak-anak di sana, melihat bagaimana kegigihan anak-anak untuk belajar membuat Butet ini cukup kuat gitu ya, memiliki keinginan cukup gigih untuk tetap mau mengajar di sana. Selanjutnya, Butet memiliki tekad yang kuat untuk membuka sekolah rimba dengan mengikuti seminar dan mencari donatur. Nah, ini kita bisa melihat di akhir film ya, bagaimana memang Butet akhirnya secara pribadi begitu ya melepaskan diri dari ikatan lembaga swadaya yang diceritakan sebelumnya. Akhirnya secara pribadi mengikuti seminar dan mulai menceritakan gitu ya, men-sharingkan apa yang dia kerjakan di sekolah rimba tersebut gitu ya. Dan menarik memang di akhir cerita cukup menarik bahwa akhirnya banyak orang-orang yang ikut support, turut andil memberikan support secara finansial maupun secara dukungan. Seperti itu. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, hubungan dari film yang barusan kami bahas dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, yang pertama itu adalah empati. Nah, dari film yang telah kami jelaskan itu tokoh Butet ini peduli dan merasa terpanggil untuk mengajarkan baca, tulis, dan hitung pada anak pedalaman atau anak rimba yang belum memiliki pendidikan, yang hidupnya hanya sebatas membantu orang tuanya dalam berburu. Yang kedua, Butet menjadi sosok yang tanpa pamrih dan rela berjuang demi pendidikan anak-anak penerus generasi bangsa. Yang kedua adalah, poin kedua itu mindfulness. Nah, tokoh Butet ini memiliki semangat mendidik yang tinggi. Kita bisa lihat dari motivasi diri Butet itu sendiri kan rela mengajar di daerah pedalaman dan meninggalkan pekerjaannya. Kemudian yang kedua, Butet
tidak melihat keuntungan materi yang didapat dari mengajar, bahkan Butet rela melakukan perjalanan jauh dan rela mendapatkan teguran dari atasannya. Next. Nah, poin selanjutnya yaitu compassion. Yang pertama, Butet tidak setuju apabila kegiatan belajar anak rimba dipublikasikan untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, Butet memahami kebutuhan suku anak dalam agar mendapatkan pendidikan membaca, menulis, dan berhitung agar tidak mudah untuk ditipu dan dimanfaatkan oleh orang lain. Selanjutnya, yang terakhir adalah critical inquiry. Di sini, tokoh Butet ini tidak mempunyai dana untuk mengajar anak rimba, sehingga Butet mengikuti seminar dan mencari donatur-donatur dari luar, sehingga pada akhirnya banyak donasi yang masuk dari relawan yang masuk, sehingga dapat mendirikan sekolah rimba yang telah disebutkan tadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, silahkan untuk Mbak Frida menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, jadi kalau dilihat dari pemaparan kelompok 1 mengenai sekolah rimba, kita juga ketahui bahwa ada di Indonesia sendiri. Kalau boleh tahu ini di mana ya, Mbak? Di Jambi ya? Nah, Iya. Oh iya, sebentar, Mbak.
Oke, silahkan lanjutkan ya. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan mengenai hubungannya dengan film yang tadi itu kan tempatnya di Jambi. Nah, kita ketahui juga walaupun Pulau Jawa ini sudah maju, tapi di Pulau Jawa juga ada suku yang seperti itu, yaitu di daerah Jawa Barat itu namanya suku Baduy. Nah, suku Baduy ini penduduknya itu mereka melarang adanya pendidikan. Jadi mereka menganggap bahwa pendidikan itu merupakan hal yang dilarang karena dianggap bisa merenggut kebudayaan mereka. Jadi seperti itu. Jadi mereka juga menganggap bahwa orang pintar itu identik dengan kecurangan, korupsi gitu. Jadi tidak ada sekolah di sana, namun tetua di sana atau orang tua di sana mengajarkan anak-anaknya itu sebatas bisa baca tulis saja, seperti itu. Nah, menurut kelompok 1 itu bagaimana mengenai suku Baduy ini? Cek. Saya mungkin coba jawab ya. Sebenarnya kita kalau merefleksikan, kalau kita melihat pendidikan dan juga kondisi bangsa Indonesia yang beraneka ragam ini memang. Oke, terima kasih Prof. Bukumi. Lanjut ya. Ini masuk nggak suara saya? Saya pastikan dulu. Masuk ya. Jadi ini Oke, masuk, Mas. Ya, siapa? Jadi kalau kita merefleksikan tentang pendidikan dan juga keragaman Indonesia ya, yang banyak sekali, ini juga di satu sisi cukup baik bagi secara kultur dan budaya, tetapi juga di satu sisi ini juga menjadi tantangan untuk lembaga untuk pendidikan ya, terutama secara umum untuk bisa membuat pendidikan ini sama rata semua. Itu kan sebenarnya melihat pendidikan yang mampu masuk ke dalam setiap lini masyarakat dan bisa dinikmati oleh semua orang itu mimpi sejak dulu sebenarnya. Tetapi untuk realisasinya itu cukup ada hambatan. Salah satunya seperti yang dikisahkan Mbak Frida tadi ya, dan juga berdasarkan cerita dari film ini gitu ya. Kalau mungkin memberikan jawaban terkaitan dengan peran kita saat ini menjadi calon guru di dalam pendidikan formal, mungkin rasanya hampir nggak ada ya. Hampir nggak ada untuk kita bisa mengambil bagian menjangkau suku-suku tersebut. Tetapi ya menjadi ucapan syukur kita adalah kita melihat bahwa pendidikan saat ini bukan hanya pendidikan formal saja, bukan hanya sekolah yang berperan, tetapi banyak sekali sebenarnya lembaga-lembaga non-profit ya, lembaga-lembaga yang memang mereka didasarkan oleh rasa empati ya untuk menjangkau suku-suku tersebut begitu, untuk menjangkau biasanya ini secara khusus untuk bisa masuk ke dalam bagian ini untuk memberikan dukungan secara pendidikan begitu ya. Nah, satu hal yang cukup menarik adalah ditanyakan bagaimana peran kita sebagai seorang guru begitu ya. Seorang guru melihat bagian ini. Ya kita kalau kami ya melihat yang bisa menjadi satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita tetap memberikan dukungan kepada lembaga-lembaga terkait yang memang memang perannya menjangkau suku-suku tersebut yang memang memiliki tantangan. Kalau di sini di dalam budaya ya, kita mendukung baik secara moral maupun secara finansial maupun mungkin bisa memberikan dukungan secara tenaga mungkin untuk bisa memberikan dirinya untuk bisa terlibat di dalam lembaga tersebut untuk mungkin bisa membantu untuk menjangkau mereka 1 atau 2 kali begitu. Kalau setahu saya hampir banyak ya untuk lembaga non pendidikan formal yang memang mereka menjangkau suku-suku yang memang menolak pendidikan gitu ya. Banyak sekali sebenarnya, dan itu kita bisa melihat bahwa pendidikan itu nggak hanya terlepas dari bagaimana kita belajar di sekolah,
kita memberikan pengajaran kepada anak di sekolah dan setelah itu selesai dan anak-anak masuk ke dalam jenjang karir. Tetapi tidak hanya itu saja ya, tetapi memang banyak sekali tantangan di dalam lika-liku perjalanan pendidikan di Indonesia ini. Ya, itu salah satunya. Kita bisa melalui lembaga-lembaga non formal ya untuk bisa masuk dan menjangkau bagian itu. Mungkin kelompok teman saya, kelompok yang lain, kakak-kakak mungkin bisa menambahkan mungkin terkait bagian ini. Baik, mungkin ada tambahan dari Pak Aman. Alhamdulillah. Oke, masih ada. Alfiana mau masih nambahkan? Tidak Pak, mungkin ada tambahan dari Bapak Aman. Oke, baik. Oke, baik ya. Ini materi yang terakhir ya, sekolah rimba ya. Artinya ini di film ya, menarik. Artinya apakah ternyata masih ada budaya yang di suatu masyarakatnya itu menentang pendidikan ya. Artinya apa ini sesuatu yang eksklusif dibesar-besarkan, apakah di Indonesia masih ada, tapi kita tidak berpikir ada atau tidak ya. Yang penting dari situ, dari yang sudah dipaparkan kelompok tadi, yang pertama, guru tetap intinya sebagai agen perubahan ya, agen perubahan, mengubah pola pikir masyarakat ya, juga siswanya ya, dan meningkatkan literasi sainnya, literasi sains tadi ya. Dan juga hal yang penting, guru itu adalah panggilan jiwa ya, artinya itu harus ikhlas, artinya itu ya, karena itu kalau kita berangkatnya ikhlas, panggilan jiwa, tidak ada istilah pekerjaan itu berat. Tapi kalau kita hanya melihat materi, kadang-kadang ini kok berat, ini nggak cocok dengan bayaran saya, nah itu. Jadi kalau itu sudah berangkat dari panggilan jiwa, itu hal-hal lain-lain tidak menjadi pertimbangan gitu ya. Menurut saya beberapa entry point itu ya, anggaplah panggilan jiwa itu sangat baik ya. Memang kita jiwa kita sudah jadi pendidik ya, harus ditekuni. Karena kalau kita sudah ikhlas, berpikir positif dengan pekerjaan kita, tidak ada istilah yang berat. Oh, kon gawe persiapan, gawe RPP macam-macam, tidak ada hal yang berat ya. Jadi ya, yang penting kita anggap sebagai panggilan jiwa, itu yang penting ya. Meskipun hikmahnya tadi ini ada banyak ya. Dan kita bisa jadi ada tantangan dari masyarakat, dari siswa, nah itu diambil hikmah positifnya saja ya. Kita tidak perlu konfrontasi ya. Oke, baik, saya pikir cukup ya, semuanya sudah presentasi dengan baik ya. Putus, Prof. Baik, ini semua apa masih ada yang belum presentasi ini? Kayaknya sudah semua ya. Sudah, Pak. Oke, baik ya, kalau sudah. Saya pikir cukup ya, ternyata malah menarik demikian ya. Tadi dengan presentasi di daring malah menarik sebetulnya ya. Dan juga ini ada dokumen ya. Nah, ini kan dari record nanti ya, ini dokumentasi ya. Nanti saya dikasih ya linknya dengan ya. Artinya ini bisa kita belajar berevaluasi. Kan. Oke, baik, kalau gitu pertemuan hari ini kita akhiri ya. Ini juga maaf ini double juga ada kegiatan sedekat jadi suaranya masuk juga. Ya. Oke, sekian ya, kita akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.